Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurain Afifah Putri, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3 angkatan 3, kelompok C Bapelkes Cikarang tahun 2022. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Kegiatan dalam tugas ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan 3 isu aktual yang ada di instansi, dimulai dari pra-analisis. Untuk ruang lingkup, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin jurusan Kesehatan Lingkungan, pihak yang terkait, Pranata Laboratorium Pendidikan dan penanggung jawab laboratorium jurusan Kesehatan Lingkungan. Adapun rumusan isu yang pertama adalah belum terstandarnya kondisi ruang pengujian laboratorium mikrobiologi lingkungan dan laboratorium kimia lingkungan di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Yang kedua, belum optimalnya penerapan rekaman teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian di laboratorium jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Yang ketiga, belum memanfaatkan media teknologi dalam manajemen laboratorium sebagai penunjang tridharma di laboratorium jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Dalam perumusan isu tersebut berlandaskan pada untuk isu yang pertama, ruang pengujian laboratorium mikrobiologi lingkungan dan laboratorium kimia lingkungan masih terletak di gedung yang lama. Kendala pemindahannya adalah karena belum adanya pengelolaan air limbah dari hasil kegiatan laboratorium, kemudian ruangan sempit dan tidak ada penyekatan ruangan. Untuk isu yang kedua, penerapan pengisian rekaman teknis kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian belum optimal, belum tersedianya SOP tentang kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian, belum tersedianya formulir rekaman yang disertai dengan syarat keberterimaan dan pengisian tidak dilakukan dengan konsisten. Untuk isu yang ketiga, dokumen mutu dan dokumen teknis di laboratorium jurusan Kesehatan Lingkungan masih dikelola secara manual. Kemudian masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu memilah dan menapis isu. Berdasarkan proses perumusan isu tersebut, diperlukan pemilahan atau penapisan isu aktual untuk menentukan isu prioritas. Dalam modul Latsar CPNS Habituasi tahun 2017, diterangkan bahwa salah satu langkah menentukan isu prioritas dalam rancangan aktualisasi dapat menggunakan analisis USG. Penetapan isu menggunakan analisis USG dapat dinilai dari tingkat urgensi, keseriusan, dan pengembangan isu dengan rentang skala penilaian 1 sampai dengan 5. Tahapan selanjutnya adalah analisis isu menggunakan kriteria USG. Berikut adalah 3 rumusan isu yang sudah dipilih. Kemudian dimasukkan ke dalam analisis USG, di mana isu dengan rank tertinggi yaitu belum optimalnya penerapan rekaman teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian di laboratorium jurusan Kesehatan Lingkungan dengan nilai 14. Kenapa saya memilih isu ini menjadi rank yang tertinggi? Yang pertama, kita akan bahas dari sisi urgensinya. Penerapan rekaman teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian di laboratorium memiliki urgensi yang sangat besar karena sangat berpengaruh terhadap kondisi sampel yang akan diuji, kinerja peralatan laboratorium, moralitas personil laboratorium, kesesuaian kondisi yang disyaratkan dalam metode pengujian. Penerapan ini merupakan salah satu manajemen yang baik. Apabila manajemen laboratorium belum dikelola dengan baik, maka proses pembelajaran pun akan berjalan kurang maksimal. Kemudian dilihat dari sisi serius. Isu ini berada pada tingkat keseriusan tinggi karena berhubungan dengan komitmen mutu laboratorium dan kualitas mutu output yang dihasilkan laboratorium. Data rekaman teknis laboratorium yang terisi dan dikelola dengan baik merupakan bagian dari indikator mutu laboratorium. Kemudian dilihat dari sisi growth,
Jika isu ini tidak segera dipecahkan, maka akan berkembang lebih luas dan lebih besar. Jika isu tidak dipecahkan, maka berdampak besar terhadap kualitas pengujian dan peralatan dan bahan yang disimpan di laboratorium. Tahapan selanjutnya adalah analisis isu. Melihat dampak isu yang cukup besar dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka dalam menganalisis isu ini saya mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dengan menggunakan teknik fishbone. Diagram fishbone ini akan mengidentifikasi masalah berdasarkan metode, manusia, dan mesin. Untuk metode, belum adanya SOP yang mengatur kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian. Untuk manusianya, petugas laboratorium belum konsisten dalam pengisian formulir. Untuk mesinnya atau alat, keterbatasan jumlah alat ukur kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian, belum memanfaatkan teknologi dalam pengisian formulir rekaman teknis, belum ada formulir rekaman yang mencantumkan syarat keberterimaan. Tahapan selanjutnya adalah alternatif penyelesaian isu. Isu yang diambil atau isu yang dipilih adalah belum optimalnya penerapan rekaman teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Penyebabnya adalah sama seperti yang telah saya paparkan pada analisis fishbone tadi. Kemudian dampaknya berpengaruh terhadap kondisi sampel yang akan diuji, berpengaruh terhadap kinerja peralatan laboratorium, berpengaruh terhadap moralitas personel laboratorium, dan berpengaruh terhadap kesesuaian kondisi yang disyaratkan dalam metode pengujian sehingga membuat pelayanan laboratorium sebagai penunjang tridharma perguruan tinggi kurang optimal. Adapun rekomendasi dari saya adalah membuat SOP, membuat formulir rekaman, menentukan ruangan laboratorium yang perlu dipantau dan direkam, memuat formulir rekaman kondisi akomodasi lingkungan ini di dalam web Sikilat Jurusan Kesehatan Lingkungan agar bisa diisi secara online menggunakan software yang mudah diakses, gratis digunakan serta sederhana dalam pengoperasiannya. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai SOP, formulir rekaman, dan pengisian rekaman. Rencana kegiatan aktualisasi. Untuk rumusan isu, belum optimalnya penerapan rekaman teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan. Untuk gagasan pemecah isu adalah optimalisasi penerapan rekaman teknis mengenai kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan. Adapun rencana kegiatan yang akan saya lakukan ada 6, mulai dari koordinasi rencana kegiatan kepada penanggung jawab Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan, pembuatan SOP serta formulir rekaman, menentukan ruangan laboratorium yang akan dipantau, memuat formulir pada web Sikilat, penerapan pengisian rekaman, dan sosialisasi mengenai SOP, formulir, dan cara pengisian secara online. Untuk tahapan selanjutnya adalah rancangan aktualisasi, di mana untuk kegiatan yang pertama, tahapan kegiatannya ada 2, menyiapkan bahan diskusi dan koordinasi rencana kegiatan dengan PJ Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Untuk hasilnya adalah list kegiatan beserta jadwalnya dan catatan dan arahan dari penanggung jawab Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan. Keterkaitan dengan nilai berakhlaknya ada akuntabel dan berorientasi pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah visi dan misi kelima instansi. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu profesional dan peduli. Selanjutnya untuk kegiatan kedua ada 3 tahapan kegiatan, mulai dari membuat SOP, membuat formulir, dan mengajukan persetujuan SOP dan formulir kepada penanggung jawab Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan. Untuk outputnya adalah SOP dan formulir berbentuk soft copy dan hard copy, kemudian SOP dan formulir rekaman yang telah disetujui oleh penanggung jawab Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak ada akuntabel, kompeten, berorientasi pada pelayanan, dan kolaboratif. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu pada visi dan misi kelima.
Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu integritas, profesional, dan Untuk kegiatan selanjutnya, ada 3 tahapan kegiatan mulai dari penentuan ruangan yang akan dipantau dan direkam, meletakkan termohygrometer pada ruangan-ruangan yang akan dipantau dan direkam, meletakkan termometer pada refrigerator yang akan dipantau dan direkam. Untuk outputnya berupa list ruangan yang akan dipantau dan direkam, alat termohygrometer yang terpasang di setiap ruangan yang akan dipantau dan direkam, dan alat termometer yang terpasang pada refrigerator yang akan dipantau dan direkam. Untuk keterkaitannya dengan nilai berakhlak, ada akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu pada visi dan misi kelima. Penguatan nilai organisasi, kegiatan ini mendukung nilai organisasi integritas dan profesional. Untuk kegiatan selanjutnya, ada 3 tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi dengan IT jurusan kesehatan lingkungan, membuat formulir dalam bentuk digital, memuat formulir dalam web Sikilat pada bagian laboratorium. Untuk outputnya, bentuk formulir yang akan digunakan untuk perekaman, formulir rekaman yang dapat diisi melalui Google Form, formulir rekaman termuat di dalam web Sikilat pada bagian laboratorium. Untuk keterkaitannya dengan nilai berakhlak yaitu ada pada orientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ada pada visi dan misi kelima. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu profesional dan inovatif. Pada kegiatan selanjutnya, ada 2 tahapan kegiatan mulai dari melakukan uji coba pengisian rekaman dan melakukan evaluasi dari hasil pengisian. Untuk outputnya adalah formulir rekaman kondisi akomodasi lingkungan yang terisi secara online dan formulir rekaman kondisi akomodasi lingkungan yang sudah diekspor dalam bentuk Microsoft Excel. Untuk keterkaitannya dengan nilai berakhlak ada pada kompeten, akuntabel, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ada pada visi dan misi kelima. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu profesional, inovatif, dan peduli. Untuk kegiatan yang terakhir, ada 4 tahapan kegiatan mulai dari menentukan metode dan waktu sosialisasi, membuat undangan sosialisasi, distribusi undangan sosialisasi, dan melakukan sosialisasi. Untuk outputnya, yang pertama adalah metode sosialisasi dan waktu pelaksanaan sosialisasi, undangan sosialisasi ke penanggung jawab laboratorium serta seluruh peranata laboratorium, kemudian undangan dan informasi terkait pelaksanaan sosialisasi sudah tersampaikan dengan baik, dan peserta sosialisasi dapat memahami SOP dan cara pengisian formulir rekaman, kondisi, akomodasi, dan lingkungan pengujian. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak ada pada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ada pada visi dan misi kelima. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu profesional, inovatif, dan peduli. Untuk jadwal rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut. Dari 6 kegiatan ini akan saya laksanakan pada bulan Juni 2022 pada minggu ketiga dan minggu keempat, dan bulan Juli tahun 2022 pada minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga. Demikian pemaparan dari saya terkait analisis isu dan gagasan kreatif. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.